Selamat pagi, salam jumpa, salam sehat dan salam sejahtera. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita berjumpa lagi pada saat ini untuk kita bersama-sama belajar. Kita akan merenungkan apa yang Tuhan ingin sabdakan kepada kita pada saat ini. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus sebelumnya. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami memohon pertolongan-Mu untuk kami mengawali hari ini dengan merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan melakukan perintah-Mu dengan setia. Kami serahkan waktu kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27. Tetapi saya hanya membaca ayat yang ke-20 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat, masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan, dan merebut kota itu. Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Saudara, tema kita pada saat ini, Tuhan berkuasa. Saudara, setelah bangsa Israel mengintai Yeriko, kini pada bacaan kita ini, bangsa Israel masuk dan menaklukkan kota Yeriko. Dalam kisah ini, bagaimana Israel menaklukkan kota Yeriko dengan cara yang sangat unik. Bagaimana kita melihat Yosua memerintahkan bangsanya untuk mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali. Pada hari pertama dan hari ke-6, bangsa Israel hanya mengelilingi 1 kali. Dan pada hari yang ke-7, bangsa Israel mengelilinginya sebanyak 7 kali. Dan setelah itu, mereka bersorak dengan suara yang nyaring, seperti yang dikatakan bacaan kita. Sehingga suara dan hentakan yang keras tersebut membuat tembok Yeriko hancur. Dan pada saat itu juga bangsa Israel dapat masuk dan dapat menghancurkan, mengalahkan orang-orang Yeriko. Hanya Rahab dan keluarganya yang diselamatkan. Saudara, kita melihat runtuhnya tembok Yeriko merupakan karya Tuhan yang berkuasa. Tembok kota merupakan simbol pertahanan utama kota Yeriko. Jika tembok kota itu runtuh, maka tidak ada lagi perlindungan bagi warga kota Yeriko. Tembok itu runtuh oleh karena tindakan Tuhan sendiri, bukan karena kekuatan tentara, sebab mereka hanya berbaris dan berjalan mengelilingi. Kota itu dapat direbut karena ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada firman, dan iman mereka akan kuasa Tuhan yang dahsyat. Saudara, bila kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan dan usaha kita semata, maka perkara besar akan terjadi dan Tuhan akan menolong dan melakukan sesuatu yang sangat besar. Ketika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak jarang kita akan kecewa. Ada yang merupakan bagian manusia sehingga kita harus berusaha, namun ada juga bagian Tuhan yang sepatutnya lah kita mengandalkan kekuatan Tuhan yang berkarya melebihi apa yang kita pikirkan. Saudara, mari kita tetap mengandalkan Tuhan, meyakini bagaimana Tuhan akan bekerja dengan caranya sendiri,
kita tetap setia melakukan perintah-perintahnya dalam menjalankan kehidupan dan dalam menjalankan tantangan dan pergumulan kita. Selamat berproses dalam hidup ini. Semoga kita terus mengandalkan Tuhan dan kita pun berhasil mendapatkan pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Kami berterima kasih untuk kesempatan kami merenungkan apa yang menjadi pengalaman bangsa Israel. Tuhan berkuasa kepada mereka dan Tuhan juga berkuasa kepada kami dan di dalam hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami dan tantangan yang kami hadapi. Mampukan kami menjalankan bagian kami dan mampukan kami juga mengandalkan cara Tuhan untuk melakukan apa yang harus kami jalani di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.